Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Okta. Apa kabar Bu Selamat, Okta? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Okta. Tapi saya akhir-akhir ini lagi ada masalah ini Bu Okta. Oke, bagaimana, apa yang bisa saya bantu Ibu untuk menghilangkan kegelisahan Ibu? Iya ini Bu, saya mohon waktu sebentar ya Bu Okta untuk mendengarkan curhatan saya ini. Saya ada sedikit masalah di kelas saya Bu Okta. Ya, silakan Bu cerita. Iya, begini Bu. Menurut saya, siswa-siswa di kelas saya ini, Bu, dia mengalami kebosanan dalam hal pembelajaran pada guru mata pelajarannya. Nah, di sini guru mata pelajaran tersebut masih menggunakan metode ceramah ya, Bu ya, tanpa menggunakan alat peraga. Sedangkan di sekolah saya itu banyak sekali media pembelajaran seperti Infocus, alat peraga yang lainnya, dan juga di sekolah saya itu juga lapangan halaman di sekolah itu sangat luas Bu, sehingga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sehingga siswa tersebut tidak merasa bosan dengan metode yang digunakan oleh guru-guru tersebut Bu. Begitu Bu. Oke, baik. Jadi di sekolah Ibu masih banyak ya rekan yang kurang memanfaatkan fasilitas dan sarana sekolah yang ada dalam proses pembelajaran ya. Sehingga pembelajarannya kurang bervariatif hanya karena menggunakan metode ceramah saja. Iya, benar sekali, Bu. Jadi, ketika saya tanya kepada siswa saya tersebut, jawaban mereka hanya, "Ya begitulah, Bu, kami bosen, Bu, dengan mata pelajaran Ibu tersebut karena ceramah terus yang dipakainya." Begitu, Bu. Oke, baik. Sekarang kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya itu inginnya ada perubahan, Bu, di sekolah saya. Guru-guru bisa lebih kreatif lagi dalam mengajar dan lebih bisa memanfaatkan fasilitas dan sarana yang ada sehingga pembelajaran yang dilakukan jadi lebih bervariatif, Bu. Oh, jadi Ibu menginginkan adanya perubahan cara mengajar dari rekan-rekan guru di sekolah ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu Okta. Nah, Bu, Betul perubahan sekali, Bu. apa sih yang Nah, Bu, perubahan apa yang Ibu inginkan? Perubahan yang lebih baik ya Bu, seperti pemanfaatan media pembelajaran, penerapan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariatif, dan sarana sekolah secara maksimal. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya, Bu ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan idealnya nilainya kan 10. Kira-kira saat ini di level sekolah Ibu skala berapa ya, Bu? Menurut menurut itu perkiraan saya, Bu, mungkin berada di level 5 ya, Bu, karena sudah ada beberapa guru yang sudah menerapkan metode dengan pemanfaatan IT dan sarana prasarana di sekolah. Tetapi sebagian besar juga masih banyak yang masih monoton dengan berceramah dan tidak menggunakan media, Bu, dalam pembelajarannya. Baik, jadi kira-kira di level berapa ya yang ingin Ibu lihat ini? Pengennya di level 7 aja, Bu, untuk saat ini. Karena banyak juga guru yang sebenarnya antusias, tetapi mereka bingung untuk memulainya dari mana dan seperti apa, Bu. Oke, sekarang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran ini. Yang pertama akan saya coba lakukan yaitu dengan cara mendiskusikan hal ini kepada teman-teman yang ingin adanya perubahan dalam pembelajarannya, Bu. Dan kalau sudah terlihat adanya keinginan tersebut, saya akan melakukan pendampingan atau mentoring terhadap guru-guru yang ingin melakukan perubahan tersebut, Bu. Ya, melakukan mentoring ya, Bu. Kira-kira selain mentoring, apakah hal lain yang dapat Ibu lakukan untuk perubahan dalam pembelajaran ini? Mungkin dengan cara
seperti membuat pelatihan atau workshop ya Bu, biar semua guru dapat mendengarkan dan melihat rencana perubahan ini dalam skala besar. Baik, tadi ada workshop, ada mentoring ya Bu. Kira-kira yang akan Ibu lakukan pertama kali kegiatan apa ya Bu? Sepertinya Bu lebih ke mentoring dulu ya Bu, karena sasaran saat ini adalah guru yang ingin memiliki keinginan untuk melakukan suatu perubahan. Jadi kalau pelatihan lebih kepada tuntutan dari sekolah dan bukan dari diri sendiri. Jadi untuk saat ini saya mau lebih fokus kepada yang mempunyai keinginan berubah terlebih dahulu Bu. Oke, baik Bu. Dalam pelaksanaan mentoring ini, siapa saja yang Ibu libatkan agar menjaga komitmen ini? Di sini saya punya teman ya Bu ya yang jago dalam IT-nya dan paham tentang metode-metode dalam pembelajaran. Di sini saya bisa minta bantu beliau untuk meraih atau mewujudkan suatu perubahan tersebut Bu. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain ya? Iya betul sekali Bu Okta. Nah, setelah kita melakukan percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Jadi mendapat suatu gambaran ya Bu, bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah saya yang berdampak pada rekan-rekan saya untuk berubah dalam menyampaikan pembelajarannya. Yang akan saya lakukan dengan melakukan mentoring terlebih dahulu Bu. Oke, wah luar biasa sekali Bu. Saya jadi tidak sabar menanti keberhasilan Ibu dalam membawa perubahan di sekolah Ibu. Saya menunggu cerita dari mentoringnya ya Bu. Oke siap Bu Okta. Terima kasih ya Bu Okta atas waktunya sudah mendengarkan curhatan saya sehingga saya lebih bersemangat lagi sekarang. Ya Bu, sama-sama. Ditunggu ya ceritanya. Saya pamit Ya, dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum Bu Okta, apa kabar Bu Okta? Sehat-sehatkah hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah Bu, saya ikut senang mendengarnya. Oh iya, akhir-akhir ini saya kelihatan Bu Okta seperti tidak bersemangat ya, tidak seperti ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa Bu Okta? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Bu Okta, silakan jangan sungkan-sungkan Ibu, coba ceritakan apa yang menjadi masalah Bu Okta saat ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya juga tidak tenang. Ya. Oh, jadi kira-kira apa yang membuat Ibu tidak nyaman Bu akhir-akhir ini Bu? Coba ceritakan Bu. Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini ya Bu ya. Baik, masih ada yang ingin Ibu dapatkan kira-kira dari pembicaraan kita pada hari ini? Ya Bu, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Iya, semoga kita mendapatkan pemecahannya ya Bu Okta. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Coba ceritakan. Bu Siti ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi, saya mendapat teguran dari pengawas. Oh iya Bu, saya ingat. Bagaimana bisa ya Bu ya Ibu mendapat teguran seperti itu? Kira-kira apa yang membuat Bu Okta mendapat teguran dari pengawas tersebut?
Kalau menurut saya, masalah ini tidak serius, Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa, Bu Okta? Itu, Bu, pengawas mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran saya yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, bisa melalui video. Yang penting kan pembelajaran saya mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, Bu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam proses kegiatan belajar mengajar Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu ya, saya menggunakan berbagai sumber dari buku referensi. Selain itu, saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup. Sudah cukup memudahkan murid-murid saya. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini sudah mengacu pada kurikulum media yang sudah saya berikan. Sebenarnya itu sudah bagus ya, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu kan beragam, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya memang kurang memuaskan, kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Iya Bu, jadi ngomong-ngomong setelah Ibu berbicara, sekarang bagaimana ya perasaan Ibu setelah Ibu menceritakan apa permasalahan Ibu tadi? Ya, terima kasih ya Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang mengganjal Bu. Satu hal yang membuat saya resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan saya menjadi terbengkalai. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa sedikit resah Bu selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu ya Bu ya, pengawas sudah menyampaikan permasalahan saya ini kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan menjadi masalah bagi saya di kemudian hari. Oh, begitu. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Okta merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu Okta tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu Bu Okta. Iya Bu, betul sekali. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya Bu ya? Begini Bu Okta, menurut saya untuk masalah ini Bu Okta perlu merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jadi, jika nanti misalnya Bu Okta dipanggil oleh kepala sekolah atau mendapat teguran, Ibu sudah mempunyai persiapan untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat bagi Bu Okta dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya Bu, amin, amin ya robbal alamin.
Jadi selanjutnya dari yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana dari Bu Okta selanjutnya? Saya berniat untuk menemui beliau dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus sekali, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan untuk saat ini? Saya juga akan berencana menemui pengawas, Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya akan mulai menggunakan buku teks kembali dan juga meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Iya. Kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu media dalam belajar saya dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya lakukan, tetap saya juga akan lakukan, Bu, misalnya seperti tadi menayangkan video, karena saya merasa siswa saya sudah nyaman dengan cara tersebut. Sehingga untuk langkah selanjutnya saya akan mengakomodir kebutuhan belajar para murid saya, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa sekali Bu Okta. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat luar biasa. Saya setuju dengan ide Ibu tersebut. Alhamdulillah, syukur Bu. Jadi saya sekarang sudah merasa lega karena jujur takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan saya ini. Apalagi kan kalau berurusan dengan atasan, takutnya nanti akan lebih parah dan melebar ke hal-hal yang lain. Alhamdulillah Bu Okta, saya juga sudah merasa senang dan sangat bersyukur sekali. Pada akhirnya Ibu Okta sudah merasa lega sekarang. Terus yang dari Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Apakah ada batasan Ya. deadline waktunya Bu Okta? Mengenai hal itu, Bu, secepatnya akan saya laksanakan. Tatap muka ke depannya dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas dalam penggunaan buku teks sebagai sumber belajar. Dan juga secepatnya saya akan menghadap kepada kepala sekolah dan insya Allah esok lusa saya akan menemui pengawas, Bu. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Okta butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang telah Ibu buat tadi? Nah, terkait masalah ini masih dalam pikiran saya ya, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lainnya sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide bagus sekali itu, Bu. Semoga semuanya dapat segera terlaksana ya, Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang serta nyaman. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktu dan semuanya sehingga saya merasa enakan dan lega. Semoga nanti kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan bagi anak murid kita. Iya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama, Bu Okta. Ya, mohon maaf Bu ya, saya ada janji sama murid saya mau latihan upacara. Saya pamit dulu Baik, ya. baik, terima kasih. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.